Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Yang sudah boleh berkenan mengundang kami untuk datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini dan menguatkan kami untuk menanggapi undangan-Mu untuk bisa hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami bisa melewati hari-hari itu. Dan ketika kami hadir saat ini, kami mau membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Tapi kami juga mengakui kami adalah orang yang lemah, yang sering kali ya Tuhan bisa mendukakan hati-Mu dengan segala kesalahan kami. Kayak untuk pagi hari ini dengan segala kelemahan kami mohon ampun ya Tuhan. Kuduskan pikiran kami, kuduskan ungkapan perkataan kami, kuduskan juga tangan dan semua perbuatan kami supaya ketika kami datang hari ini Tuhan Engkau berkenan atas ibadah dan penyembahan kami dan berkenan mendengarkan doa-doa dan pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu ya Tuhan sudah memulihkan, mengampuni dan menguatkan kami. Ajarkan kami untuk terus setia menjaga hidup kami, terus berkenan kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini mulai dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang disenangkan dan dimuliakan melalui ibadah kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita pujikan pujian yang pertama, KPPK 15, Ku Pujimu Tuhan. Kita pujikan refnya terlebih dahulu. Pujilah
maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tak berubah. Kasih-Mu tak berubah. Melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan. Tuhan, haleluya. Keluarga adalah dasar dari gereja. Mari kita bersama-sama bersama keluarga kita memuji memuliakan namanya. Kita pujikan pujian yang kedua, bersama keluargaku. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita pujikan sekali lagi. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir,
mengasihi-Mu. Yesus, bersama keluarga-Ku, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi. Tiada yang seperti Engkau yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar, gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluarga-Ku, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya penginjil Leona Margaret yang bertemakan pentingnya pendidikan iman dalam keluarga Kristen. Mari kita pujikan milik-Mu Tuhan sebagai pengantar kita ke dalam firman-Nya. Bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati, Kau memberkati kehidupan melimpah dengan kasih dan anugerah. Kita pujikan sekali lagi. Bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah kami dan seisi rumah kami. Dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah kami dan sisi rumah kami. Silakan bagi berdiri. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami, dan seisi rumah kami bersehati
menciptakan kami, tapi Engkau juga Allah yang terus merawat, memelihara hidup kami. Seringkali kami lupa siapa memiliki hidup kami, dan kami merancang segala sesuatu sesuai apa mau kami. Tapi pagi ini kami diingatkan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, mari berbicara kepada kami. Tuhan, tuntun kami supaya kami memakai hidup yang kami punya ini, yang kami miliki dari Engkau ini, seturut dengan apa yang Engkau mau. Mampukan kami memahami kehendak-Mu dan kuatkan kami melakukannya. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya menguraikan apa yang Tuhan inginkan untuk kami pelajari pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan kita bisa bertemu pagi ini. Saya Leona Margaret, saya melayani di satu sekolah Kristen di Surabaya. Dan bersyukur ini pertama kalinya saya bertemu dengan Bapak Ibu tempat ini, tapi saya juga mengenal beberapa rekan yang melayani bersama juga di sekolah. Hari ini tema kita adalah tentang pendidikan iman dalam keluarga, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau mendengar kata pendidikan itu identik dengan apa? Dengan apa? Sekolah ya. Maka hari ini sesuatu yang agak sedikit berbeda. Pendidikan tapi dikaitkan dengan keluarga. Karena itu kita mau benar-benar memperhatikan peran apa yang sebenarnya itu vital dan tidak bisa tergantikan. Yang harus dikerjakan di sekolah, yang harus dikerjakan di keluarga, yang tidak bisa digantikan di tempat manapun. Karena kalau dalam teori pendidikan tuh ada tripartite namanya, ada 3 bagian yang bekerja bersama-sama untuk membangun kehidupan seorang anak. 1 itu adalah keluarga, 2 gereja, 3 itu adalah sekolah. Dan masing-masing itu punya perannya yang seringkali agak sulit untuk saling menggantikan. Secara khusus orang tua atau keluarga inti itu punya otoritas yang memang betul-betul Tuhan itu percayakan begitu ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan. Satu ayat yang seringkali kita ingat dan baca, kemudian menjadi landasan di dalam sebuah pendidikan dalam keluarga. Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga yang ke-9. Kita akan baca secara bergantian Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga yang ke-9. Ayat yang ke-4 akan saya bacakan, ayat ke-5 silakan Bapak Ibu dan Saudara membacakannya. Ayat yang ke-4 saya, ayat ke-5 Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang ke-6 saya, demikian selanjutnya kita akan membaca secara bergantian hingga ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 hingga 9, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Silakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca tapi memahami dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ayat ini disampaikan oleh Nabi Musa gitu ya, ketika menjelang akhir-akhir masa kepemimpinannya untuk membawa umat Israel dari padang gurun memasuki tanah Kanaan yang pada saat itu Musa sendiri akhirnya dilarang, dihukum Tuhan untuk tidak bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan karena dia melanggar satu perintah Tuhan. Tapi karena dia tahu dia tidak bisa menolong jemaat atau umat Israel memasuki tanah Kanaan, maka dia menyampaikan bagian ini. Menyampaikan bagian ini untuk menolong umat Israel ingat apa yang paling penting dalam hidup mereka. Bukan tentang mereka mencapai sebuah tempat yang menjadi lokasi tujuan di mana dijanjikan di sana ada susu dan madu, ada kehidupan yang lebih baik ketimbang Mesir,
ketimbang padang gurun. Bukan itu tempat sebuah perhentian yang begitu saja, tapi di sana itu Musa tahu akan ada banyak sekali tantangan, pengajaran, dan juga mereka akan mengenal Allah-Allah yang lain, yang politeis itu, dewa-dewa itu. Maka Musa itu dengan sengaja ngingetin umat Israel tentang apa? Ingat loh ya, Allahmu itu Esa, satu. Sekalipun kita juga mengenal Allah, kita memperkenalkan diri. Pada waktu Perjanjian Baru kita mengenal Allah itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang memperkenalkan diri kepada kita dengan 3 pribadi tapi tetap satu. Esa. Shema Israel ini yang kita nanti akan belajar. Dan kemudian ada perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan tidak berhenti di sana. Ada perintah, engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Nah, bagian ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Loh, saya ini enggak punya anak tapi enggak planning kok. Nah, terus ya apa? Nah, ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, sesuatu yang sudah melekat ketika dipercayakan dikerjain gitu ya. Nah, maka kita akan melihat tantangannya. Sekarang kita bicara tentang pendidikan iman nih. Pendidikan iman itu apa? Bicara tentang pendidikan iman, mungkin kita bicara, yaitu, Bu, makanya itu saya itu percayakan anak saya di sekolah Kristen. Supaya dididik imannya. Oh, good, betul Bapak Ibu, percayakan di sekolah Kristen. Karena anak-anak di sekolah Kristen akan diajari cara pandang sesuai iman Kristen. Belajar IPA sesuai cara pandang iman Kristen. Belajar IPS, cara pandangnya apa, sesuai iman Kristen. Matematika, bisnis, atau apapun cara pandangnya. Tapi ada bagian ini yang memang itu melekat dalam kehidupan keluarga. Yang harus dimulai sejak dini. Bahkan sebelum anak itu usia sekolah. Pendidikan iman adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menolong seseorang mengenal Tuhan dan menghidupi kehendak Tuhan. Itu bukan sekedar bicara jangan mencuri, jangan membunuh, kalau hari Minggu pergi ke gereja, tidak sekedar itu. Tapi anak itu dilibatkan untuk melihat, lah kenapa enggak Bu? Kenapa saya harus ke gereja? Kenapa saya tidak boleh mencuri? Kenapa saya tidak boleh membunuh? Bukan sekedar nanti dihukum loh ya sama Tuhan. Nanti masuk neraka. Bukan begitu. Tapi apa? Itu menjadi penting. Kenapa? Itu menjadi penting. Sesuatu yang tidak bisa terlihat. Iman itu kan tidak bisa kelihatan Bapak Ibu. Tapi iman itu yang membuat kita itu yakin Tuhan itu ada. Dan yakin Dia yang menciptakan kita. Yakin Dia yang memberkati kita. Pendidikan iman berbeda dengan pendidikan yang menekankan pada pengetahuan. Tahu Allah tapi beda dengan percaya Allah. Tahu ada yang menciptakan langit dan bumi dunia ini karena semuanya teratur. Itu di Indonesia kita tidak banyak menghadapi pernyataan oh Allah itu tidak ada. Karena kita dari kecil sudah dibiasakan itu. Tapi untuk percaya bahwa Allah yang itu tuh yang merawat saya dan keluarga saya, bahkan di masa-masa yang terberat sekalipun, itu butuh yang namanya iman, mempercayakan diri. Iman itu kan tahu, ada, percaya, dan kemudian mempercayakan diri kita kepada Dia, melakukan apa yang Dia. Allah enggak kelihatan ngapain saya mesti taat sama Dia, itu kan butuh percaya. Allah ada, Dia berkuasa maka saya taat. Dia tahu, percaya, lalu melakukan. Nah itu kan sesuatu yang terus-menerus harus ditolong untuk anak tahu. Nah berbeda dengan pelajaran akademik. Nah kalau akademik belajar matematika, nah kita tahu anak TK matematikanya mengenal angka. Nanti SD mulai operasi bilangan, nanti SMP, SMA ada. Dan setiap itu ada masanya, ada angka, ada ukurannya. Iman tidak. Iman itu terjadi terus-menerus sesuai dengan pergulatan seseorang untuk mengenal Allah, mempercayakan hidupnya kepada Allah dan mentaati Allah, dan itu terus-menerus. Maka Bapak Ibu pendidikan iman tidak pernah selesai. Tanggung jawab orang tua tidak pernah selesai di bagian yang ini. Bukan sekedar penguasaan pengetahuan. Anak kita mungkin dengan jelas bisa mengatakan, aku percaya Yesus, Yesus itu Allah, Yesus itu penebus, tapi percaya enggak? Pengetahuan, bukan bicara tentang keterampilan, anak kita pintar nyanyi, pintar main musik. Tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Allah enggak? Itu sesuatu yang beda sekali. Kita bangga anak kita bisa memimpin. Tapi kita juga akan berhadapan dengan anak ketika dia mengalami masa lemah. Lalu dia bilang, wis enggak ke gereja mah. Tuhan sih yang tak layani itu wis mbuwen sekno mah.
Momen-momen itu adalah momen-momen di mana Bapak Ibu, peran Bapak Ibu itu tetap harus hadir. Pendidikan iman tidak pernah selesai. Karena itu berjalan seumur hidup kita sampai kita dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Ketemu sama Tuhan muka dengan muka. Nah, saat itu tidak ada iman Bapak Ibu karena kita sudah lihat Tuhan yang kita sembah. Pendidikan iman tidak diajarkan seperti pelajaran akademik pada umumnya. Ya, nggak ada kurikulumnya gitu ya. Melainkan melalui interaksi sesama murid Kristus, sesama orang percaya, khususnya keluarga. Karena itu komunitas yang pertama yang dilihat anak gitu ya, dikenal anak. Bahkan sebelum dia berani ketemu sama guru, sama teman, dia mempercayakan dirinya kepada orang tua. Nah, mengapa pendidikan iman itu seharusnya terjadi dalam keluarga? Yang pertama tidak bisa dipungkiri, itu adalah perintah Allah. Maka kita tidak bisa mengatakan, halah Bu, saya tidak isai ngomongin anak saya, dia itu ya hidupnya kayak gitu lah. Tidak bisa. Karena ini bagian di mana Bapak Ibu memang diberikan otoritas. Mungkin ya kita tidak punya pendidikan yang, oh saya itu tidak sekolah teologi ya Bu, saya itu tidak pernah diajari gitu-gitu sama mama papa saya. Tapi Bapak Ibu melalui hidup kita sedang memperlihatkan kehidupan seorang yang beriman kepada Allah sebenarnya. Walaupun Bapak Ibu tidak usah bicara masalah teologi ya, hidup Bapak Ibu itu sedang membicarakan tentang Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Tanpa bicara sebenarnya Bapak Ibu sedang mengatakan siapa Tuhan itu bagi Bapak Ibu. Itu pendidikan iman. Yang pertama yang anak akan tahu. Makanya di sana dikatakan Tuhan memerintahkan agar pendidikan iman itu terjadi dalam keluarga yang mempraktekkan kebiasaan bersama yang mengutamakan Tuhan. Bersama-sama ini. Jadi bukan hanya kita orang yang sudah kenal Tuhan, sudah ngerti pahit manisnya begitu ya dan mengimani Tuhan dalam segala sesuatu, tapi kita mengajak anak juga tahu pergumulan kita walaupun dalam usia-usia yang khusus ya, pemahamannya itu khusus dan tertentu. Nah, kita ajak dia untuk melihat ya Tuhan hadir nak, Tuhan ada nak, Tuhan bersama dengan kita nak. Sehingga anak mengenal iman kepada Tuhan melalui interaksi. Anak tidak perlu dijelaskan iman itu adalah A, B, C, D. Tidak perlu dijelaskan begitu. Tapi iman yang dihidupi. Ada diskusi, ada tradisi yang biasa dilakukan gitu ya. Bapak Ibu kan ada ya waktu anak sudah berusia berapa minggu dibawa ke gereja, ada sakramen gitu ya, penyerahan anak, kemudian di usia berapa anak katekesasi, lalu dibaptis sidi gitu ya, baptis sidi, kemudian ada masa-masa anak itu diperkenalkan kepada pelayanan gereja, mereka itu diajari cara beribadah di gereja seperti apa yang harus dipakai, apa yang layak untuk dikenakan untuk ketika datang beribadah kepada Tuhan, tidak boleh pakai hot pen misalnya kan gitu-gitu ya. Kita kan sedang memperkenalkan itu kepada anak-anak. Nah, itu tradisi yang kita bangun untuk memperlihatkan, oh ada yang tidak kelihatan tapi disembah ya. Waktu saya datang ke dia, saya harus menggunakan apa, saya harus melakukan apa. Nah, kemudian ini juga dilanjutkan dalam komunitas orang percaya yang lebih luas, yaitu jemaat, gereja Allah, dan kemudian dilanjutkan lagi di dalam sekolah. Nah, itu komunitas Allah, komunitas umat percaya yang lebih luas. Tapi awal itu adalah dengan keluarga. Ada sebuah surat Bapak Ibu yang ditulis oleh seorang yang bernama William Cotmay atau William Cotmayer. Dia sedang menyoroti tentang bahwa kebanyakan keluarga itu sepertinya melepaskan pendidikan iman itu atau pendidikan kerohanian itu kepada gereja atau kepada sekolah Kristen. Bukan sesuatu yang salah Bapak Ibu, karena memang sekolah Kristen memang menjawab kebutuhan untuk memperlengkapi anak dengan cara pandang iman Kristen terhadap pengetahuan, terhadap semua pengetahuan dunia, supaya tidak terjadi dikotomi antara iman Kristen dan pengetahuan. Anak diajari cara memandang pengetahuan dan sudut pandang firman Allah. Tapi itu tugas sekolah memang. Ada bagian tugas gereja yang menolong anak untuk bertumbuh dalam ranah pengetahuan yang lebih dalam tentang Allah. Ada teologi yang dikerjakan di sana yang diajarkan mungkin secara sistematik dan lain sebagainya. Tapi ada peran orang tua. Mari kita lihat ya. Saya terjemahkan ini secara bebas.
Dikatakan bahwa kita hidup di masa ketegangan dan kekerasan, yang di masa di mana banyak gitu ya, ketegangan dan kekerasan yang penuh amarah. Jadi orang yang sangat emosional ya. Banyak anak muda kita yang memberontak karena mereka tidak memiliki keamanan, tidak punya rasa aman dan berada dalam kendali rumah tangga yang stabil. Mereka tidak ada dalam kendali rumah tangga yang stabil. Jadi anak-anak datang misalnya, saya melayani di sekolah Bapak Ibu, jadi ketika anak datang ke sekolah dengan penuh kemarahan karena tahu di rumah beberapa waktu itu papa mama itu sangat stres karena kondisi ekonomi yang kurang baik, dan melampiaskan itu dengan kemarahan-kemarahan anak bawa itu. Kemudian masuk ke komunitas lebih besar, salah satunya adalah di sekolah misalnya. Pengaruh gereja terhadap generasi muda nampaknya makin lemah. Masyarakat tampaknya mengharapkan sekolah saja yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan anak-anak untuk hidup dengan aman di dunia yang penuh ketidakpastian di masa depan. Orang tua selalu melebih-lebihkan pengaruh gereja dan sekolah mengenai pelatihan dan pendidikan. Maksudnya itu, William tuh ingin mengatakan bahwa orang tua itu terlalu melebih-lebihkan, artinya terlalu menyerahkan gitu ya. Bukan berarti enggak boleh percaya, tapi melepaskan itu tanggung jawab kepada gereja dan sekolah. Mempercayai kalau anak itu sudah aktif di gereja dan masuk ke sekolah Kristen, maka tugas orang tua selesai. Orang tua cuma butuh mengumpulkan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan anak selama di gereja dan sekolah, dan selesai. Nah, William ini ingin menyoroti itu. Nah, dia ingatkan, namun ketika tujuan di rumah dengan tujuan, namun ketika tujuan di rumah berbeda dari sekolah dan gereja, maka akan ada sedikit pembelajaran yang dilakukan di gereja dan sekolah. Artinya, kalau orang tua atau keluarga tidak ambil secara aktif tanggung jawab untuk membesarkan di ranah itu, maka pengaruh gereja dan sekolah akan sangat tidak efektif begitu ya. Bisa anak bertumbuh, bisa, tapi dia akan bertumbuh dengan segala banyak tekanan dan pertanyaan. Di sekolah diajarin begini, di rumah kok enggak. Papa mama enggak ngajarin itu. Di gereja diajarin begini, yang di rumah dikatakan, ya kalau bisa lah nih, kalau enggak bisa ya kita hidup di dunia yang memang gini nih gitu ya. Jadi anak enggak tahu nih, yang seharusnya itu apa, yang benar-benar itu apa gitu ya. Kebenaran yang absolut itu apa? Halah nih, kita ini orang berdosa wis ta, ngurip ya kayak gini aja gitu. Jok macam-macam, jok terlalu ikuti gereja, jok terlalu dengerin sekolah. Itu loh holy kabeh itu. Orang-orang yang kudus semua itu. Kita itu masih hidup nginjak tanah. Nah, ini kan percakapan-percakapan yang enggak sinkron gitu ya. Sehingga anak itu berarti yang begitu itu berhenti di gedung sekolah. Kalau ngomong baik, tidak boleh ngomong tuh dengan kata-kata kasar, itu cuma berhenti di gedung sekolah. Terus yang sopan, bicara yang kudus, bicara tentang Tuhan, berhentinya di gereja. Begitu keluar gereja, keluar sekolah, hidup dunia. Kata siapa? Kata papa mama. Bapak ibu itu yang saya jumpai. Satu waktu saya negur siswa, lalu saya bilang, Bu, ayo kita sama-sama membesarkan anak, lalu ngajari anak cara bicara, cara apa. Halah, mis saya sudah ngomongi anak saya. Pokoknya ketemu guru, jok kate ya ngomong kasar-kasar. Nanti dihukum. Lek di luar sekolah, gak apa-apa. Lah, kan jadi bingung anaknya. Jadi yang didengerin siapa? Otoritasnya di siapa? Padahal yang Tuhan kasih otoritas tertinggi ya orang tua. Jadi ketika semua berusaha mempengaruhi baik, kemudian di sini katakan, wis ta, lek iso, lek ndak iso ndak usah gak apa-apa. Kita itu orang ya penting hidup. Gitu ya. Jadi, ini jadi sesuatu yang anak akan sulit Bapak Ibu. Maka bagian ini firman Tuhan itu yang dikatakan Musa itu berlaku bukan hanya saat itu saja, saat umat Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi saat ini juga. Karena kita juga dipengaruhi dengan paradigma yang ada. Praktis, pragmatis, yang penting sukses, caranya ya apa ya terserah gitu ya. Dan itu yang kemudian ternyata kita ajarkan ke anak-anak kita. Yang penting nilaimu api, gak perlu wis macam-macam ya. Nanti lek doa hari Minggu aja ya. Lek hari-hari biasa wis biasa-biasa aja lah. Repot ya tuh. Anaknya bingung. Padahal di sekolah disuruhnya apa?
tiap hari baca Alkitab ya, lapor ke misnya ya, lapor ke misternya ya, sudah baca apa, dapat berkat apa ya. Nah, beda. Nah, Bapak Ibu, ini yang dikeluhkan William Courtney, dan mungkin ini juga relevan dengan kondisi yang ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua di masa-masa yang terakhir ini memang sangat sibuk. Dua-dua harus bekerja, keluarga juga sangat sibuk, urusan dengan usaha keluarga dan lain sebagainya. Tapi kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu, sesuatu yang tidak bisa ditawar. Anak hadir di keluarga kita bersamaan dengan tanggung jawabnya. Dan itu kita tidak tangani sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Maka perintah Musa itu diawali dengan ayat ini. Ayat 4 itu dikatakan demikian. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mau bicara kepada siapa ini? Pertama-tama kepada orang dewasanya dulu. Musa mewakili Allah berbicara kepada orang-orang dewasanya yang ada di Israel itu. Ingat ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jok sampai nyembah sing lain-lain ya. Jangan macem-macem. Itu Tuhan yang adalah penguasa tunggal atas dunia ini, atas hidupmu. Dia yang menciptakan tapi juga yang memelihara, merawat. Dia adalah penguasa tunggal. Dia yang berkuasa melakukan segala sesuatu, berdaulat melakukan segala sesuatu, maka percayakan hidupmu kepadanya. Itu kan sebuah pemahaman yang ada di balik perintah ini. Tuhan satu itu aja. Walaupun kita juga mengenal dia adalah 3 pribadi yang Esa itu. Jangan nyembah yang lain, termasuk jangan nyembah ambisi pribadi. Jangan nyembah agenda pribadi. Jangan nyembah ala-ala yang lain. Kenyamanan, harta kekayaan. Ini Allah yang sudah memberkati nenek moyang. Musa itu berbicara kepada generasi kedua dari umat Israel. Jadi generasi pertama itu adalah generasi yang keluar dari Mesir dan mereka hidup di padang gurun, tapi kemudian karena ketidaktaatan mereka beberapa kemudian mati, dan yang memasuki itu adalah generasi kedua. Generasi kedua itu berarti anaknya ya. Generasi kedua tidak mengalami kebesaran Allah ketika Allah itu membawa umat Israel keluar dari Mesir. Mereka tidak mengalami tentang ada wabah itu ya, bara, es, ada belalang, kemudian kematian anak sulung, bahwa umat Israel itu keluar dari tanah Mesir itu ketika Tuhan tuh menyuruh mereka menyembelih itu binatang dan darahnya itu ditaruh di atas tiang pintu rumah sebagai lambang darah yang menyelamatkan itu. Untuk memperkenalkan sebuah pemahaman kelak itu ada juru selamat yang sesungguhnya. Umat Israel yang mau masuk ke Kanaan tidak kenal itu. Mereka tidak terlalu memahami pengalaman yang sangat spektakuler pada waktu itu. Betapa dahsyatnya Allah. Yang sudah ngalami saja itu bisa tidak taat sampai mereka dihukum mati sama Tuhan. Lah ini yang tidak ngalami. Mereka bisa saja gampang sekali terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang lain. Maka Musa mengatakan, ingat ini Allahmu. Dia yang sudah menyertai kamu. Dia yang terus akan memelihara hidupmu. Taat sama dia. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati itu bicara tentang apa? Hati itu bicara tentang pusat hidup kita. Dengan segenap kerinduan kita, dengan segenap keberadaan diri kita, dengan segenap keinginan kita, dengan segenap emosi kita. Kasih Tuhan. Dan dengan segenap jiwamu, mimpimu, apa yang kamu rindukan. Segenap kekuatanmu. Apa yang kamu bisa berikan kepada Allah, kasih dia. Karena dia itu yang akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Nah itu yang diajarkan oleh Musa. Ini seharusnya yang diperjuangkan, dihidupi oleh orang-orang dewasa. Diharapkan ya untuk didengarkan dan dilakukan. Shema Israel. Shema itu artinya dengarkan. Tapi dengarkan tuh bukan sekedar habis dengerin ya selesai, enggak.
Kata shema itu berarti dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada intensi, ada kesungguhan untuk mau memperjuangkan melakukannya. Dan berjuang untuk tidak menunda melakukannya. Itu shema. Perhatikan, dengarkan, kerjakan dengan segera. Gitu. Shema Israel. Dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, maka kasihi Dia. Maka diharapkan pada orang-orang dewasa memiliki pengenalan kepada Allah yang benar dan memperjuangkan hidup yang penuh kasih kepada Allah. Kepada setiap kita pasti punya pengalaman pribadi Bapak Ibu. Tapi dalam pengalaman pribadi itu pengalaman-pengalaman yang terus akan menolong kita mengenal Allah yang begitu kuat dan berkuasa itu. Dan menolong kita bertumbuh bagaimana cara mengekspresikan kasih kita kepada Allah. Bukan hanya itu, yang kedua ketika orang dewasa sudah diajari itu mereka dikatakan ada perintah yang harus dikerjakan hari ini dan seterusnya. Haruslah engkau mengajarkannya, mengajarkan apa? Mengajarkan yaitu tentang Allah itu. Mengajarkan apa? Ya mengajarkan kepada anak-anak tentang mengasihi Allah itu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau tidur. Apabila engkau bangun. Lah kan kita mungkin mikir, lah kalau kerjaan lain lah. Lah ngomong terus lah sama anaknya kan ya. Bagian ini tidak berbicara tentang itu Bapak Ibu. Bagian ini berbicara setiap ada kesempatan, ayo diskusikan, ayo bicarakan ya. Nanti kita akan bicarakan lebih detail. Lalu diperlihatkan juga loh Tuhan itu kalau ngajari itu lengkap ya. Bukan hanya perintahnya tapi metodenya sekalian. Kalau di sekolah kami itu sangat penting metode itu ya. Metodenya adalah ayat ke-7. Harusnya engkau mengajarkannya itu ada kata berulang-ulang. Berulang-ulang itu berarti dengan sengaja. Dan berulang-ulang itu adalah ada kata, ada nilai di sana itu rajin, sengaja dan rajin. Tidak nunda ketika ada kesempatan itu. Nah, ayat ke-8 dikatakan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, umat Israel menerjemahkan ini dengan sangat letterlock sekali ya. Jadi mereka mengikat sesuatu di dahi, taruh di sini dan juga di tangannya. Saya lupa apakah saya ada bawa gambarnya ya. Nah, kemudian yang ke ayat 9 dikatakan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, bagian ini ya harus berulang-ulang secara verbal, lalu juga harus ada tanda begitu ya di dahi dan di tangan. Kemudian ada tulisan begitu yang ada di tiang pintu rumah dan gerbang. Apa itu? Mengajarkan dengan sengaja, berulang-ulang itu ya. Bukan sambil lalu. Ya, dengan sengaja. Ketika kita ada waktu kita membicarakannya itu bukan sambil lalu, tapi dengan sengaja. Ketika anak menanyakan atau ketika anak dalam pergumulan atau kita dengan sengaja menyediakan waktu untuk bicara dengan anak. Nah, ini gambarannya umat Israel ya. Jadi ngajarin. Memang tugasnya papa yang ngajarin. Baca firman Tuhan itu. Setiap ada kesempatan, ada namanya teachable moments. Teachable moments itu Bapak Ibu adalah momen-momen yang kita tidak create, kita tidak ciptakan, kita tidak siapkan, tapi kita tahu itu momen anak sedang membutuhkan. Momen apa itu? Ketika anak bertanya. Ketika anak bertanya, jangan dilewatkan untuk menjelaskan. Misalkan ya, ketika anak bertanya, satu waktu saya ketemu anak bertanya begini, Bu, Tuhan itu ada banyak ya, ada di dalam hatinya dia, ada di dalam hatinya dia, ada dalam hatiku, ada di dalam hati orang-orang. Kalau orangnya banyak berarti Tuhannya banyak dong. Itu pertanyaan anak umur 4 tahun. Nah, ketika anak umur 4 tahun ngomongin tentang, kan kita ngajarin, Yesus itu adalah Allah. Kita kalau mau diselamatkan, kita perlu mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan itu masuk dalam hati kita, mengubahkan hidup kita. Nah, sudah diajarin itu ya, pulang. Nunggu papa mama jemput, ngitung orang. Kalau orang itu percaya Yesus, Yesus ada dalam hatinya. Kalau orang itu percaya Yesus, Yesus sudah ada dalam hatinya. Di dalam hatiku juga ada Yesus. Yesus jumlahnya berapa? Dihitung.
Lalu bilang, banyak ya Bu. Nah terus bagaimana itu? Kita nggak bisa bilang gini, halah kamu tuh ngawur aja. Tuhan lo satu, Yesus lo satu. Tak bisa bilang begitu. Momen itu adalah teachable moments. Harus diambil dan dijelaskan. Enggak, Yesus itu satu. Allah kita satu. Allah kita satu tapi punya 3 pribadi. Tapi saya tidak jelaskan dengan 3 pribadi. Allah kita satu, dia Allah yang hebat. Dia bisa hadir di mana saja, berada di mana saja, di mana dia perlukan. Dan di mana dia putuskan. Tapi Allah satu, bisa hadir di mana saja karena dia hebat. Cukup sampai di sana. Yang tertanam di hati anak, di kepala anak apa Bapak Ibu? Allahnya hebat. Satu tapi bisa hadir di segala tempat. Dan itu fakta yang kita percayai. Itu adalah iman kita. Kita mempercayai Allah kita hebat. Dia hadir di mana saja. Dalam segala keadaan bukan? Itu yang kita ajarkan. Maka yang dibutuhkan adalah menanamkan itu. Apa yang sedang anak tanyakan tentang Allah? Nah kita masuk di sana. Teachable moments. Saya berharap Bapak Ibu kalau ada, ya anak kita bisa mulai dari anak kecil sampai dewasa, pertanyaan tentang Allah itu akan tetap muncul Bapak Ibu. Nah kita perlu menyiapkan diri. Dan kalaupun kita tidak tahu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tahu. Sampaikan ke anak, papa mama akan cari tahu, nanti kita akan diskusikan lagi. Atau kita diskusi sama-sama yuk, sama siapa yang lebih tahu. Supaya kita menjalani ini, peran kita untuk menolong anak bertumbuh dalam iman. Selain itu, kata mengajarkan berulang-ulang, berarti jangan sampai lelah. Ya lelah boleh, tapi jangan sampai menyerah maksud saya. Jangan sampai menyerah. Karena bagian ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Seorang anak pasti membutuhkan melihat figur papa dan mama yang mampu menolong dia memahami tentang hal yang abstrak ini. Allah tidak pernah dilihat ini. Tapi kok papa mama bisa percaya? Maka itu perlu terus-menerus dikatakan. Kenapa papa mama kok rajin ke gereja? Dapat apa dari gereja? Nah kan begitu tuh. Disampaikan ini perintah Allah. Kita menyembah Allah maka kita mentaati dia. Kita beribadah setiap hari Minggu misalkan. Ada kita terus-menerus bicara, terus-menerus menyampaikan hal ini kepada anak. Misalnya seorang anak bertanya, Bu saya sudah berdoa. Katanya suruh doa sama Tuhan, mintalah maka akan mendapat. Carilah maka akan menerima. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, misalnya gitu ya. Lalu saya sudah berdoa berkali-kali, tapi kok gak dijawab. Terus bagaimana? Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada anak? Tentang berdoa kepada Allah yang tidak kelihatan, janjinya mau dikasih tapi tidak dikasih-kasih. Itu kan momen anak sedang mempertanyakan kekuasaan Allah. Anak sedang mempertanyakan Tuhan itu berkuasa enggak sih? Tuhan tuh sayang saya enggak sih? Saya minta kok tidak dikasih. Nah momen itu kita perlu masuk dan mengatakan, nah Allah itu berkuasa. Dia paling tahu apa yang kita butuhkan. Berdoa saja, perintah Tuhan doa terus menerus. Doakan. Untuk siapa saja, tetapi percaya Tuhan tahu waktu dan kapan harus menjawabnya. Nah itu kan iman kita. Iman yang terus dikomunikasikan, berulang-ulang. Menggunakan simbol. Nah menggunakan simbol ini biasanya Bapak Ibu kan ada ya, kita kadangkala di rumah ada salib, mau diletakkan di mana salib ini untuk menunjukkan ke anak-anak ini memang bagian sentral dalam hidup kita. Kita juga kadangkala melakukan, kalau kami orang timur biasanya ya, kalau anak-anak diserahkan ke gereja dalam penyerahan anak, pulang dari sana kita mengadakan ucapan syukur. Nah, ucapan syukur itu untuk menolong anak melihat, oh kita diserahkan kepada Tuhan ya, kita bersyukur karena ini. Karena Tuhan sekarang yang akan menuntun anak ini ke depan. Termasuk juga ketika anak habis di CD, nah ya ada ucapan syukur juga. Nah itu juga menolong anak-anak melihat, iya sekarang saya berjalan sebagai seorang pemudi-pemuda bersama dengan Tuhan. Tak bersyukur kamu tetap ada di jalan Tuhan. Nah itu kan ada ungkapan-ungkapan di sana. Simbol, melalui tulisan. Nah Bapak Ibu menarik sekali kalau Musa itu menjelaskan tentang ini ya. Menuliskan di pintu rumah dan juga pintu gerbang. Pintu rumah dan pintu gerbang itu kan area mau keluar dan masuk. Maka yang sedang dikatakan oleh Musa itu adalah
lakukan sesuatu, entahkah itu bagaimana dituliskan, kalau ini secara sungguhan dituliskan, supaya ketika mereka keluar mereka tahu, mereka keluar dalam berkat Tuhan. Ketika mereka masuk pun, mereka masuk dalam penyertaan Tuhan. Di keluar masuk itu yang diingat adalah Tuhan yang menyertai. Nah, bagian ini adalah bagian yang upayakan begitu. Bahwa dalam rumah itu semua berbicara tentang iman kepada Allah yang tidak kelihatan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini yang tidak bisa dipungkiri karena kita yang mengajarkannya, maka teladan kita dibutuhkan. Kalau tadi ya ditaruh di dahi kan tidak harus secara harafiah ditaruh di dahi. Tapi dahi itu kan bicara tentang ini ya, tentang pandangan hidup kita, tentang pemikiran kita. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, jika memungkinkan kita menjelaskannya kepada anak, jelaskan dengan tegas dan jelas Bapak Ibu. Kenapa kamu harus pergi ke gereja? Menghormati Allah, mengasihi Allah. Kenapa misalkan ketika anak sudah mulai memasuki masa dia mencari jodoh dan mencari pekerjaan, kenapa memilih yang ini dan tidak boleh memilih yang lain? Ada alasan apa di balik itu? Mungkin harus sebaiknya memilih pekerjaan yang memungkinkan kamu tetap beribadah kepada Tuhan, misalnya di hari Minggu. Cari jodoh yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kalian akan membesarkan keturunan-keturunan yang memang harusnya dibesarkan di dalam Kristus. Cari orang yang bukan sekedar Kristen, tapi menghidupi iman Kristennya. Nggak susah Bu, gak nikah-nikah gitu ya. Tapi ini kita dorong gitu ya, kita upayakan. Nah bertindak, ketika kita marah pun Bapak Ibu, kita marah itu dengan pemahaman. Tidak sekedar marah karena kita melampiaskan emosi dari pekerjaan kepada anak kita. Karena kita belajar juga bahwa kita orang yang lemah. Maka kita juga ketika kita salah kita ngomong ke anak-anak juga, saya bisa salah, saya minta maaf, saya minta ampun sama Tuhan. Hal-hal inilah yang menjadi bagian yang tidak terelakkan ketika kita bicara tentang Allah itu Esa, mengasihi Allah dan juga mengajarkannya kepada anak kita. Maka 3 hal ini Bapak Ibu yang saya pikir mungkin menjadi bagian yang kita bisa pikirkan bersama-sama, kita gumulkan. Simbol apakah di dalam rumah, dalam keseharian saya yang menolong anak saya itu ingat Tuhan? Apakah salib itu atau hal yang lain dalam rumah? Menempatkan Alkitab dipakai, dibaca bersama-sama. Bukan sekedar karena Alkitab itu kelihatan firman Allah simbolnya, tapi bahwa simbol ini berbicara melampaui apa yang kita katakan. Papa mama bawa Alkitab ketika mengajarkan sesuatu dalam mesbah keluarga misalkan. Tidak sekedar mengajarkan pengalaman hidupnya, tapi juga firman Tuhan walaupun dibacakan hanya 1 atau 2 ayat. Tapi sentralitas hidup papa mama kepada firman Tuhan terlihat di sana. Rutinitas yang dibangun pagi hari. Saya ingat papa saya. Ketika pagi hari itu ketika kami bangun, papa itu selalu tanya, sudah doa? Sudah baca ayat? Gitu. Dari kecil. Nanti kalau setiap awal bulan kami biasanya dikasih uang. Apa kajian kan itu awal bulan. Nah di pagi itu kami bersaudara 4 orang, 4 anak. Perpuluhan jangan lupa. Amplopnya sudah siapin. Taruh perpuluhan, hitung sendiri. Jadi itu dibagi 10, salah satunya masuk amplop. Nah, diajarin. Dan itu melekat sekali dalam hidup saya. Bahwa itu sesuatu yang penting, dirasa penting oleh orang tua. Jadi bahkan sebelum saya masuk sekolah itu bukan sekolah Kristen Bapak Ibu. Tapi pembiasaan itu melekat dalam diri saya. Dalam jatuh bangunnya saya, jatuh bangunnya keluarga kami. Kami ingat pagi datang sama Tuhan. Kami ingat uang ini milik Tuhan. Ada bagian Tuhan di dalamnya. Beriman Tuhan mencukupkan. Itu bagian rutinitas yang dibangun dari kecil. Ya, papa saya sekarang sudah pulang ke rumah Tuhan Bapak Ibu. Beliau dulu melayani sebuah perintisan-perintisan begitu ya di area Surabaya, luar kota Surabaya. Tapi itu bagian yang membekas dalam hati kami. Yang ketiga adalah teladan. Keteladanan kita berbicara jauh lebih kuat dari apa yang kita katakan. Dan melihat apa yang dilakukan papa mama ketika papa mama berdiskusi. Bagaimana mereka berdiskusi. Ketika papa mama memperlakukan anak-anak, apakah ada yang favorit atau yang tidak? Bagaimana memperlakukan semuanya dengan baik? Bagaimana papa memperlakukan mamanya papa, kakek dan nenek?
Bagaimana mewujudkan kasih itu di dalam keluarga, di tengah masalah-masalah ketidakcocokan dalam keluarga besar. Itu kan sesuatu yang kita perlihatkan. Tanpa sadar, kita memperlihatkan apa yang kita percaya tentang Allah kita, tentang pengampunannya, tentang hidup yang dikendalikan, dikontrol oleh Allah itu. Bapak Ibu, mari kita berjuang di dalamnya. Bagi saya juga ini bukan sesuatu yang mudah, karena seperti 24 jam kita diawasi terus-menerus, bukan? Tapi percayalah sekali lagi, berkat itu ada bersama dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada bersama dengan kekuatan Tuhan. Nah, saya ingin membawa pemahaman ini kepada komunitas yang lebih besar, Bapak Ibu. Pendidikan iman dalam komunitas orang percaya. Amsal 22 ayat 6 itu mengatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini Amsal, Bapak Ibu ya. Amsal itu perkataan hikmat. Jadi pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan, itu adalah sebuah pengharapan. Jadi ibaratnya kalau sudah dididik dengan baik, ya nantinya itu akan tidak menyimpang. Tapi itu pun Bapak Ibu, iman itu adalah bagian ekspresi anak atau seseorang itu dengan Allah. Maka dia bisa jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi yang penting adalah bagian depannya. Didiklah, kata didiklah itu bisa disiplin, bisa bimbing, kuatkan. Jadi ketika anak jatuh, ya bisa diomeli, tapi jangan terus-menerus diomeli Bapak Ibu. Dididik, diajari, ditolong, digandeng itu ya, untuk jalan lagi. Menurut jalan yang patut baginya itu artinya bisa dua hal. Satu, jalan yang patut baginya pasti kebenaran firman Tuhan. Yang absolut itu, firman Tuhan katakan apa, anak ini dibimbing seperti apa. Yang kedua, jalan yang patut tuh bicara tentang cara pendekatannya. Karena setiap anak punya model yang berbeda dan setiap usia anak punya pendekatan yang berbeda. Maka jalan yang patut baginya itu bisa bicara tentang kepribadian anak. Apa anak ini butuh diskusi? Maka ketika anak butuh diskusi, maka model perintah itu tidak cocok. Maka kita perlu luangkan waktu untuk berdiskusi, apalagi anak-anak yang sudah remaja. Apakah anak ini anak yang perasa? Maka kalau anak yang perasa itu jangan berbicara di balik perkataan. Jadi maksudnya jangan membuat pembicaraan itu menjadi sebuah yang, kamu tuh cantik loh, tapi apa Mi? Tapi apa Mi? Wah, anak sudah bingung ya, sudah enggak apa itu kalau kita bilang itu merasa tidak aman. Nah, jelas, tegas begitu apa yang mau dikatakan. Nah, ada satu teori tentang pertumbuhan iman Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan iman itu memang ada pendeta mengatakan bahwa kalau anak usia yang masih di bawah 5 tahun, maka anak akan merefleksikan itu spiritualitas itu berdasarkan dia melihat orang tua. Jadi anak-anak yang playgroup TK itu akan memandang Allah seperti dia memandang papa umumnya ya, atau papa dan mama. Tapi biasanya lihat papa. Apalagi kalau kita mengajari anak memanggil Bapa, maka dia akan melihat Papa itu adalah sebagai gambaran Bapanya. Nah, momen itu Bapak Ibu berhati-hatilah. Mengajarkan anak, memanggil Bapa dan terus mengatakan, Bapa di dunia bisa salah, tapi Bapa di surga itu sempurna. Nah, kita pun para Bapak juga, wah luar biasa kepercayaan Allah kepada para Bapak ya. Jadi betul-betul figur Papa itu figur pelindung, penjaga, penyedia, itu betul-betul dilihat anak. Itu anak-anak playgroup, anak-anak TK itu akan sungguh-sungguh membutuhkan Papa. Tapi jika keluarga kita adalah keluarga yang tidak lengkap Bapak Ibu, itu bukan berarti Allah tidak bisa intervensi, dia bisa mengajarkan. Kerjakan peran mama dengan baik, atau papa misalnya tidak ada pendamping, kerjakan peran itu dengan baik. Tuhan bisa menolong, mengintervensi itu. Ketika anak-anak sudah masuk usia sekolah Bapak Ibu, maka anak sudah mulai belajar berlogika. Dia akan belajar tentang kisah-kisah Alkitab dan merefleksikan itu dengan hidupnya. Maka ceritakan cerita Alkitab dengan lebih banyak, diskusikan sama anak-anak. Nanti ketika anak sudah mulai masuk remaja, maka pertanyaan tentang Allah itu dilogikakan. Banyak hal-hal logika yang dia akan, loh kok bisa Allah kayak gitu? Loh, enggak masuk akal Tami. Nah, itu mulai diskusi-diskusi seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya merasakan ketika saya mengajar di sekolah,
bersamaan dengan anak itu bertanya, saya jadi belajar sesuatu. Maka nikmati itu sebagai sebuah perjalanan sekolah kita, sekolah kedua kita. Mengenal Allah melalui percakapan dengan anak-anak kita. Nikmati itu sebagai perjalanan iman bersama-sama dengan anak-anak. Tidak mudah, tapi satu ayat ini kiranya menguatkan kita. Efesus 3:16-17, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus dan di dalam hatimu, dan kamu akan berakal serta berdasar di dalam kasih. Kristus diam di dalam hatimu. Kiranya ini yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, siapakah kami? Orang tua dan komunitas orang percaya yang juga lemah, yang bisa jatuh dalam dosa, yang bisa menyakiti anak-anak muda, anak kami sendiri, atau anak-anak lain yang ada dalam komunitas kami, melalui sikap, melalui apa yang kami tidak lakukan. Tapi hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, bahwa anak-anak muda yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami adalah tanggung jawab kami. Baik tanggung jawab keluarga, ataupun juga tanggung jawab keluarga Allah gereja ini. Ajar kami menjalankan peran kami dengan serius ya Tuhan. Setiap kesempatan berdiskusi, setiap kesempatan berinteraksi, menjadi kesempatan kami untuk mendidik anak-anak dalam iman, menunjukkan bagaimana kami menghidupi iman kami secara transparan. Anak melihat kami juga bisa jatuh bangun, tapi kami tetap berjuang, berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, mengerjakan kepercayaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Yang pertama kita akan berdoa untuk pergumulan gereja dan juga pergumulan jemaat. Jika ada Bapak Ibu mengenal beberapa anggota keluarga atau jemaat yang sakit, kita bisa silakan sebutkan dalam hati untuk didoakan. Yang kedua kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya pelaksanaan pilkada dan juga keamanan ya. Dan juga kemarin ya di Bali ada bencana, kita doakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk komunitas gereja GKI Leon di tempat ini. Kami sekarang sama-sama mau mendoakan setiap jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang beberapa waktu ini ya Tuhan membutuhkan perawatan dari keluarga, mungkin membutuhkan dana yang cukup besar. Tuhan tolong kiranya Engkau menguatkan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk setiap anggota-anggota keluarga yang mungkin sudah mulai merasa kelelahan, kemudian mungkin mulai merasa mempertanyakan akan kasih Tuhan. Tuhan tolong kuatkan mereka. Tuhan tolong hadir lebih nyata, menghiburkan mereka satu persatu. Kami menyerahkan untuk jemaat yang sedang bergumul tentang pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang tepat, dan bagi yang sedang memulai usaha, Tuhan berikan keberhasilan atas setiap hal yang mereka sedang upayakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami secara khusus untuk pelaksanaan pilkada di kota-kota di Indonesia, khususnya di Surabaya, di Jawa Timur. Tuhan, kami merindukan ada pemimpin yang tepat, pemimpin yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat bersama, supaya ada kemajuan yang nyata baik di Surabaya, Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Berikan keamanan ya Tuhan. Kami juga mendoakan beberapa area di Indonesia yang beberapa waktu ini Tuhan mengalami gempa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat, menguatkan, dan gereja Tuhan juga boleh, yang terdekat juga boleh aktif ya Tuhan, memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk mereka, orang-orang Kristen yang juga mungkin hari ini kehilangan rumah dan lain sebagainya. Tuhan tolong kuatkan mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, biar segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi Allah saja. Amin. Mari bersama-sama dengan jemaat Allah di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita meresponi firman yang sudah disampaikan oleh hambanya penginjil Yona Margaret dengan kita memujikan Aku dan Seisi Rumahku sambil kita memberikan persembahan. Petugas persembahan silakan untuk mempersiapkan diri. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kita pujikan sekali lagi. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku, semangat bangkit berdiri. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu
mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tata dan Kerajaan Surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ajarkan kami sebagai orang tua boleh mendidik anak-anak kami di dalam-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami berikan ini, kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan melayakkan sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berikan hikmat bagi setiap pengurus yang akan mengelolanya sehingga mereka boleh benar-benar menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ya Tuhan, waktu kami selanjutnya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat oleh hambanya penginjil Sulaiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mendidik anak kita di dalam kebenaran Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat itu. Tuhan Yesus memberkati.